Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM yang berbahagia, kali ini masih bersama saya di sini, Erudi Pradityo, Widya Iswara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semoga kita semua tetap semangat dalam melaksanakan pelatihan pengelolaan barang milik daerah kali ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat BPSDM, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang prinsip umum dari perencanaan kebutuhan. Yang pertama adalah namanya perencanaan kebutuhan harus sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangan dari setiap satuan kerja perangkat daerah. Lalu prinsip yang kedua adalah harus merupakan kebutuhan real dari SKPD atau KPD tersebut. Serta yang ketiga, perencanaan kebutuhan harus tertuang dalam rencana kerja dari setiap satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, namanya perencanaan kebutuhan merupakan sebagai landasan dalam penyusunan atau penyediaan anggaran dalam setiap satuan kerja perangkat daerah. Nah, kebutuhan perencanaan barang milik daerah tersebut tertuang dalam satu dokumen, yaitu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau yang biasa kita singkat RKBMD. RKBMD apa? Betul sekali, RKBMD merupakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang merupakan dokumen perencanaan kebutuhan dalam 1 tahun anggaran. Penyusunan RKBMD dalam setiap unit terdapat 6 jenis. Yang pertama adalah penyusunan RKBMD terkait dengan pengadaan barang milik daerah. Lalu yang kedua adalah penyusunan RKBMD terkait dengan pemeliharaan barang milik daerah. Dan yang ketiga adalah penelaahan RKBMD terkait dengan pengadaan barang milik daerah yang tadi. Lalu yang keempat adalah penelaahan RKBMD terkait dengan pemeliharaan barang milik daerah. Dan yang kelima adalah penyusunan RKBMD terkait perubahan rencana kebutuhan. Serta yang terakhir adalah penyusunan RKBMD terkait kondisi-kondisi darurat yang terjadi. Dalam penyusunan RKBMD harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi serta berkolaborasi antara 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah oleh pengurus barang dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Lalu yang kedua yang terlibat adalah kuasa pengguna barang dan pengguna barang sendiri. Lalu yang ketiga adalah pengelola barang. Jadi ketiga pihak tersebut harus melakukan penyusunan RKBMD secara terintegrasi dan saling berkolaborasi. Dalam pelaksanaan penyusunan RKBMD yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah pengurus barang melakukan atau mengisi formulir RKBMD tersebut, serta selanjutnya kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD yang telah disusun kepada pengguna barang untuk ditelaah oleh pengguna barang. Setelah itu, pengguna barang melakukan penelaahan atas usulan dari kuasa pengguna barang. Selanjutnya, pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut terkait dengan usulan RKBMD yang menjadi satu kesatuan dalam setiap satuan kerja perangkat daerah. Demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya, materi kita kali ini tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatannya untuk menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Erudi Pradityo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.